Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kita yang hadir hari ini oleh karena kemurahan Tuhan Amin. masih bisa sehat, Haleluya. masih bisa berjalan di tempat ini. Amin. Itu sungguh kemurahan Tuhan. Tadi pagi waktu saya ke sini, saya berjumpa dengan seorang bapak sudah jalannya sudah pakai truk ini. Saya ngomong sama istri, ini lebih mudah masih sehat. Ketemu saya masih ada. Pagi ini sudah keadaannya seperti itu. Jadi apapun saat ini yang Anda alami, saat kita berada di tempat ini dalam kemurahan Tuhan, kita bersyukur kalau kita belajar firman Tuhan, kita konsentrasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, akhir bulan yang lalu kita pernah membahas damai sejahtera karena Kristus. Bahwa kita orang dibenarkan untuk menerima karunia damai sejahtera. Ini kita melanjut ya. Saya kutip lagi ayatnya Roma 5 ayat 1 supaya kita ingat ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan tapi bukan karena kebenaran kita, tetapi karena iman. Nah, masalahnya kan iman ini yang kadang-kadang susah loh kita. Kadang-kadang iman kita naik turun. Kadang iman kita hilang, bahkan seperti tidak beriman. Masalahnya kan di situ. Kalau sudah ada iman enak, sudah dibenarkan, sudah damai sejahtera. Kita seringkali masih hidup tidak mengalami damai sejahteranya karena kita kurang iman. Nah, hari ini kita mau belajar untuk beriman, belajar untuk percaya. Ya, ini penting sekali kita konsentrasi. Karena kenapa harus punya iman? Kenapa harus punya percaya? Karena dengan iman itu kita dibenarkan. Kita lanjut lagi Markus 5 ayat 35. Ini saya kutip lagi dengan yang kita pelajari akhir bulan lalu ya. Markus 5 35 36. Saya bacakan langsung ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru?" 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus enak ya. Jangan dihiraukan itu. Jangan takut, percaya saja. Ayo, kita yang alami, bisa tak? Ada gangguan, kita tidak menghiraukan. Ada sakit, kita tidak menghiraukan. Ada kekurangan, kita tidak menghiraukan. Ada ancaman, kita tidak menghiraukan. Ada yang lain-lain, kita tidak menghiraukan. Jangan takut, percaya saja. Gampang enggak? Nah, karena itu kita harus belajar hari ini. Karena apa yang dikatakan oleh itu betul. Jangan dihiraukan, jangan takut, percaya saja. Dua hal ini kan berhubungan. Kalau takut, pasti tidak percaya. Kalau tidak percaya, pasti takut. Karena itu ini seperti telur dan ayam. Dua-duanya mana? Ya, pokoknya dua-duanya harus ada bersamaan. Karena ketika kita percaya, kita tidak takut. Ketika kita nggak takut, kita percaya. Kita kepingin kalau nggak takut. Kita kepingin kan bisa menghiraukan. Tapi kan tidak mudah. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut? Bagaimana supaya kita bisa percaya terus sama Tuhan? Tidak kehilangan percaya. Kita pelajari hari ini. Kita akan buka sebuah ayat yang kita semua sudah tahu ini, Matius 7 ayat 7 dan 8 ini. Ayat yang anak sekolah minggu tahu. Saya bacakan ya, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena ayat 8, setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibuka. Kenapa saya pakai acuan ayat ini? Karena dikatakan setiap orang, bukan kadang-kadang, bukan sebagian orang. Jadi rumus ini harusnya tidak ada. Karena Tuhan yang ngomong, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, tidak melalui para nabi. Dia sendiri yang menjamin setiap orang yang meminta menerima.
bukan kadang-kadang, bukan hanya orang tertentu saja, bukan orang yang pelayanan di mimbar saja, enggak, semua orang yang percaya firman ini pasti terjadi. Karena itu saya pakai acuan ini. Kita pelajari ada 3 hal tadi ya: minta, cari, ketok. Kita baca yang pertama dulu. Mintalah. Kita buka Lukas 17 ayat 5. Lukas 17 ayat 5 saya bacakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini para rasul loh ya. Ini Petrus dan teman-teman loh ya. Itu minta, tambahkan iman. Kalau jenengan semua, termasuk saya, sok-sokan punya iman, tidak pernah mau minta, artinya kita sombong, melebihi para rasul. Ya, siapa yang merasa imannya sempurna, jadi nggak perlu tambahan iman. Para rasul pun minta. Dan Bapak berjanji, nggak mungkin anak minta kepada Bapak ngasihkan buruk. Pasti kasihkan baik. Anda minta iman, akan dikasih iman plus. Cuman minta itu kadang-kadang harus berulang. Kadang-kadang harus berseru-seru. Kadang-kadang kita harus menunjukkan keseriusan minta itu. Serius tak mintanya, temenan tak mintanya. Karena itu kita ambil contoh Markus 10 ayat 46-48. Ini juga kisah yang sudah sering kita akan baca. Markus 10 ayat 46 ini kisah mengenai Bartimeus, anak Timeus. Kita sudah pernah bahas ini lama ya. Saya bacakan Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanlah. Lupa ya Pak, yang harus minta ya Pak. Nah sekarang kan kau sudah mendengar kan bahwa harus minta. Seperti Bartimeus, itu kan Tuhan Yesus kan. Aku tak berseru. Hari ini saya ingatkan Anda semua, berseru, minta, pasti akan menerima. Hari ini saya bahas soal iman ya. Ojo minta jembleng ya, ojo minta gorengan ya, jangan minta dan sebagainya. Minta yang nomor 1, minta iman. Karena apa? Dengan iman itu Anda dibenarkan. Dibenarkan Anda menerima damai sejahtera. Lebih daripada yang engkau pikirkan nanti. Karena itu minta iman dan berseru-seru. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan, ini resep yang disampaikan Yesus tadi itu. Apa tadi? Jangan hiraukan, jangan takut, percaya saja. Resep ini dilakukan oleh Bartimeus. Ada yang negor, menengok, ojo berseru, stop. Apakah Bartimeus diam? Ya. Semakin keras dia berseru. Pernah enggak doa sudah suara kecil di dalam hatimu, percuma doa, enggak didengar. Terus mandek, kalah Bartimeus Anda. Kalau ada suara ngomong percuma, doamu enggak didengar. Anda harus apa? Semakin keras berdoa, semakin keras berseru. Doa 2 kali sehari tidak dijawab, 3 kali. Begitu seterusnya. Sampai ada berdoa setiap waktu. Bahkan di luar negeri sana ada sebuah istilah untuk para pendoa. Istilahnya adalah PUSH, push. Bahasa Inggris push itu artinya apa? Menekan. Push itu singkatan, P itu pray, berdoa. U itu until, sampai. S itu something had to happen.
Berdoa sampai sesuatu terjadi. Push you. Pray until something happen. Berdoa jangan sampai berhenti karena ada suara tadi. Jangan. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Engkau kurang iman, berdoa terus, Tuhan tambahkan iman. Terus sampai imanmu bertambah. Jangan berhenti kalau imanmu belum bertambah. Karena apa dasarnya? Karena Tuhan Yesus yang berjanji, siapa yang minta pasti menerima. Kalau Anda minta iman, pasti Tuhan akan tambahkan imannya. Hanya apakah Anda berhenti sebelum waktunya atau seperti Bartimeus semakin keras berseru. Banyak anak Tuhan berhenti, banyak anak Tuhan menghiraukan suara-suara di sampingnya ini dan berhenti berseru, berhenti berdoa, berhenti meminta kepada Tuhan. Jangan berhenti, terus. Bahkan semakin diganggu, semakin dihalangi harus semakin keras. Ini langkah pertama untuk belajar menjadi lebih beriman, belajar untuk percaya. Langkah yang paling gampang yaitu meminta saja. Tapi jangan berhenti sampai permintaanmu itu dijawab Tuhan. Di sini nanti imanmu akan bertambah dan semakin engkau melihat jawaban Tuhan, semakin Anda melihat, semakin Anda menerima yang kau minta itu, semakin imanmu akan bertumbuh. Saya dulu dari masa kecil ya belajar dari hal-hal yang kecil, ya kan? Saya sering cerita kan, gara-gara minta ikan dapat ikan ketika hujan lebat masuk ke sini kan, itu hal-hal kecil. Akan ada banyak hal-hal besar kemudian yang saya alami dari hal yang paling kecil. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, berhenti di tengah jalan, Anda tidak akan menerima. Berdoa, jangan berhenti. Bahkan Yesus kasih contoh lagi di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ayat 1 dulu ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya supaya berdoa tidak jemu-jemu. Dia ngasih perumpamaan itu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang. Hakim yang paling jahat, yang paling gak peduli, yang paling cuek ini akhirnya ya Grecian, karena janda ini terus datang, tidak berhenti ya, terus datang. Ini seperti push tadi itu, pray until something happen. Aku terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Janda ini melakukan itu. Sampai akhirnya janda itu mendapat jawaban. Ayat 6, ayat 7 yang Anda baca. Sampai akhirnya janda itu dibenarkan sama hakim yang jahat itu. Tanpa harus nyokro. Hanya dia melakukan terus tidak berhenti sampai sesuatu terjadi. Jadi meminta, Tuhan kan tahu, meminta sekali aja dia sudah tahu. Tapi Tuhan minta, Tuhan ingin melihat keseriusan kita. Betul tak kamu ingin itu? Saudara kalau punya anak kecil mau minta sesuatu, jangan ke toko terus tawar orang yang lain-lain. Ini lah, kalau orang itu keinginannya nggak besar, pasti dia akan berubah ya itu aja gitu ya. Tapi kalau yang niatnya besar, enggak, jangan gitu. Itu berarti tenang ya ini.
tidak goyah, dikasih yang lebih mahal pun tidak mau, dikasih yang lebih hebat pun tidak mau, tetap aku minta yang itu. Oh, ini berarti keinginannya keras. Nah, kita seringkali nggak keras keinginan kita minta tidak dengan sungguh-sungguh, bahkan loyo, minta 2-3 kali gak dijawab, Tuhan tidak mendengar. Kalah sama Bartimeus, kalah sama janda ini yang terus menerus, bahkan semakin keras. Kadang yang berdoa, meminta itu bisa menjemukan kalau nggak segera dijawab. Tetapi ada pikiran yang baik. Tuhan itu kan baik loh. Tadi dikatakan sebab Tuhan baik. Kalau jawabannya tidak muncul-muncul, berarti jawabannya itu lebih baik daripada yang kita mau. Pikirkan hal itu saja dan terus semangat minta kepada Tuhan. Apalagi kita mintanya jelas, ini kita minta iman. Tuhan bikin aku percaya, bikin aku punya iman untuk bisa dibenarkan sehingga mengalami lagi damai sejahtera. Itu poin yang pertama, jurus yang paling gampang, minta. Ya toh, nggak perlu kepintaran itu, nggak perlu kepintaran, cukup minta saja. Terus ngeyel, jangan berhenti sampai Tuhan jawab. Atau yang kita pernah saja ya, atau sampai Tuhan mengubah doamu. Tapi kalau kita doa minta iman, saya yakin nggak akan diubah doanya. Tapi kalau Anda minta jeblon, minta pisang goreng, minta apa dan sebagainya, Tuhan mungkin akan ubah doamu untuk yang lebih baik. Tapi kalau Anda minta iman, pasti Anda akan dapat iman. Yang kedua, cara kedua, carilah. Yang pertama kan minta itu paling gampang ya. Kalau yang paling gampang aja belum Anda lakukan, ya cari ini agak sulit mesti biasanya. Karena ini saya perlu usaha mencari ini. Kita buka Roma 10 ayat 17. Ini ya ayat hafalan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini sudah resep jelas bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari mendengar firman. Termasuk yang kita lakukan hari ini, kita mendengar firman. Itu menambah iman. Kalau Anda ingin menambah iman, ingin menambah percaya, ingin jadi orang yang lebih percaya kuat, lebih beriman kuat, supaya lebih dibenarkan, supaya mengalami damai sejahtera, ya nggak mau ya cari di mana? Di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Cari, usaha, dibaca, direnungkan, didengarkan. Ya Pak, nanti tak baca, tak cari. Apakah segampang itu? Ingat loh ya, kalau yang minta aja sudah sulit toh, mencari pasti lebih sulit. Kenapa kok sulit? Ini kita baca Lukas 15 ayat 4. Ini sulitnya mencari. Banyak orang nggak paham hal ini, sehingga tahu-tahu betul baca firman Tuhan 3 hari, 5 hari, habis itu terus malas lagi. Karena nggak tahu keadaannya seperti ini. Lukas 15 ayat 4, saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang satu sampai ia menemukannya. Apa hubungannya Pak kami mencari domba? Ketika seorang gembala punya 100 domba, hilang yang satu, dan dia mau mencari, dia memutuskan mencari yang satu, dia harus meninggalkan yang 99. Kalau kita berniat sungguh-sungguh mencari iman di dalam firman Tuhan, kita harus meninggalkan yang 99. Apa itu 99? Wah, jadwalku nonton Korea harus kau tinggalkan. Jadwalku baca komik harus kau tinggalkan. Jadwalku main game harus kau tinggalkan. Jadwalku yang macam-macam itu engkau harus sisihkan waktu, singkirkan, tinggalkan, mencarinya di dalam firman Tuhan. Banyak orang tidak pegang tinggalkan yang 99, sehingga nggak ketemu mencari yang satu itu. Begitu pula ketika Anda mencari iman,
Anda harus tega meninggalkan yang 99. Kadang-kadang kita harus menyisihkan waktu. Ya ini penting, tapi iman ini lebih penting. Karena kalau aku dengan iman ini aku dibenarkan, aku mengalami damai sejahtera. Kadang-kadang kita harus menyisihkan waktu untuk merenungkan. Bahkan sebetulnya Anda itu bisa kok, nyambi juga bisa sebetulnya. Sambil masak, sambil merenungkan firman Tuhan bisa kok. Sambil mencuci baju, sambil merenungkan firman Tuhan bisa. Ingat-ingat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bahkan dengarkan lagi bisa kok. Ini ada di Facebook, ada rekamannya, di YouTube ada rekamannya. Saya kemarin sebelum menyiapkan ini karena saya nyambung khotbah yang lalu, saya dengarkan lagi khotbah saya sendiri yang lalu itu. 1 jam kan berarti saya dengarkan kan, sebelum saya menyiapkan firman yang sekarang. Saya dengarkan lagi, saya renungkan lagi. Tetapi kalau Anda benar-benar niat mencari, Anda harus merelakan yang 99, tinggalkan dulu. Enggak dibuang, tinggalkanlah sejenak urusan yang lain untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari kebenaran akan firman-Nya Tuhan. Nah, tidak bisa tidak nyari yang tidak menemukan. Ya, tadi kan janjinya kayak begitu. Siapa yang meminta mendapat, yang mencari akan mendapat, yang meminta akan diberikan, yang mencari akan mendapat. Kalau Anda mulai belajar mencari firman Tuhan, mencari merenungkan firman Tuhan, pasti Anda akan bertambah iman. Pasti. Ya saya loh. Bagaimana saya belajar iman dari kecil itu? Ya, cuma baca firman Tuhan. Saya sering bersaksi kan. Sejak SMP itu saya suka firman Tuhan, sehingga saya kalau mau tidur saya nggak akan tidur sebelum baca firman Tuhan. Ketika bangun saya nggak akan turun dari kasur sebelum saya baca firman Tuhan. Kecil itu masih SMP. Sekarang ini kadang-kadang saya nggak baca, saya cuma merenungkan, mengingat kembali apa yang sudah saya pelajari. Karena sudah baca bolak-balik. Tetapi itu untuk mendapatkan iman. Dan kalau saya kurang mencari, iman saya ya kendor. Sama saja, saya juga sama saudara, sama manusia yang sama. Kata papi saya dulu, dagingnya yang merah, ya Pak, masih makan nasi sama. Jadi kita juga harus merenungkan firman Tuhan itu, tetapi kita harus merelakan yang 99 untuk mencari iman di dalam firman Tuhan. Ini gampang sekali bahasanya mencari ini. Itu tok mencari itu. Selama engkau bisa meninggalkan urusanmu yang 99 itu dan menyempatkan diri mencari, Anda akan mendapatkan iman itu. Dan iman itu efeknya luar biasa, karena dengan iman itu engkau akan dibenarkan. Seperti yang kita bahas sebelum lalu kan, ketika dibenarkan nilaimu berapapun, mau 4, mau 2, mau 9, mau 9,5 akan dipilih 10. Akan disempurnakan sama Tuhan. Itu namanya dibenarkan. Engkau tidak layak pun akan dilayakkan sama Tuhan. Kalau engkau percaya. Seringkali kita nggak percaya atau kurang percaya lah. Kalau saya ngomongin nggak enak kalau nggak percaya kan, mau nggak percaya masuk datang ke gereja. Ya percaya tapi kurang percaya. Beberapa kali sudah baca, Tuhan Yesus seringkali menegur murid-muridnya, hai orang yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, engkau ingin mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, ya harus dibenarkan. Kalau mau dibenarkan, cari iman supaya Anda dibenarkan. Tadi pesan yang sudah sering kita pelajari, sering kali saya sampaikan tanpa ayat pun saya sampaikan. Jangan lupa berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang langkah yang ketiga,
yaitu apa tadi? Minta cari ketok. Nah, ketok ini rasanya ini kombinasi dari dua-dua ini tadi. Kita berikan contoh aja. Matius 15:21. Kita baca contoh ini. Karena mengetok ini ya meminta dan mencari sebetulnya. Saya bacakan Matius 15:21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus menyingkir dari situ itu mana? Masih tanah Kanaan. Menyingkir ke daerah di luar Kanaan, dari Tirus dan Sidon. Kalau boleh pakai bahasa kasar ya daerah orang kafir yang tidak percaya Yahweh. Dua-dua maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ini ya perempuan yang tidak percaya Yahweh atau harusnya tak pernah Kanaan. Dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ini sudah seperti Bartimeus kan? Sudah berteriak-teriak, sudah meminta. Tapi kenapa kok Tuhan lain? Bartimeus berteriak, dia jawab. Kenapa wanita ini berteriak, dia nggak jawab? Ayat 24 alasannya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Padahal ini perempuan Kanaan, bukan orang Israel, nggak masuk dalam persyaratan. Ayat 25 dijawabkan perempuan ini. Kita sudah hafal cerita ini kan ya, tapi kita baca lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini mendekat dan menyembah, "Tolong aku." Saudara, kalau untuk pintu, itu pintu ini di sini, bisa nggak saya ngetok? Bisa ngetok? Itu pintunya saya di sini. Untuk ngetok saya harus mendekat. Dan menyembah itu artinya kita memposisikan bahwa kita tidak layak, sehingga kita mengetok. Kalau saya layak, saya polisi, saya ngapain? Mengetok? Enggak, saya menggedor gini ya. Ini mengetok. 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika Yesus melihat wanita itu mengetok pintu hatinya, terjadi besarlah iman. Kira-kira kalau wanita ini dari awalnya sudah besar imannya, dia perlu nggak merengek-rengek dengan Tuhan Yesus? Nggak perlu dong. Dia hanya perlu seperti wanita yang perdarahan itu kan. Nggak perlu merengek kan. Asalku sentuh saja, aku pasti sembuh. Itu imannya dari awal sudah besar. Tapi wanita ini enggak, dia merengek-rengek. Tapi di akhir cerita imannya menjadi besar. Karena dia mengetuk pintu hatinya Tuhan Yesus. Saudara tahu pintu, apa sih gunanya pintu itu? Gunanya pintu itu untuk membatasi antara yang di dalam sini sama yang di luar. Betul enggak? Jadi pintu itu sebetulnya pembatas. Pintu itu berbicara mengenai perbedaan area sini dan area sana. Ketika saya datang ke rumah orang di jalanan, itu daerah apa? Bebas toh, siapapun boleh di situ toh. Tapi kalau rumahnya orang itu, boleh nggak setiap orang masuk? Nggak boleh kan? Rumah itu di dalam kekuasaan yang punya kan. Ketika saya ngetok pintu, tujuannya apa? Supaya saya boleh melintas, memasuki daerah kekuasaannya orang itu. Betul nggak? Iya kan? Kalau di Amerika ada hukum yang jelas.
Properti adalah milikmu. Kalau ada orang masuk tanpa izin, kau boleh tembak mati, tidak apa-apa, tidak dihukum. Di Amerika seperti itu. Karena apa? Ini daerah kekuasaanku. Begitu ada pagar, ini daerah kekuasaan. Jadi kalau ada maling masuk, tembak mati, tidak apa-apa. Artinya apa? Pintu pagar itu adalah pemisah daerah kekuasaanmu dan daerah yang di luar sana. Seperti wanita Kanaan ini. Yesus diutus buat orang Israel. Dia di luar Israel. Berarti ada pembatas antara dia dengan Tuhan Yesus. Dia perlu mengetok pembatas itu untuk diizinkan masuk ke daerahnya orang Israel. Jadi mengetok pintu itu sebetulnya adalah kita minta izin untuk masuk ke dalam daerah kekuasaannya orang yang kita ketok pintunya. Ketika kita mengetok pintu iman, mengetok pintunya hatinya Tuhan Yesus untuk minta iman, itu kita sedang masuk batas yang sebetulnya kita tidak layak, tapi diizinkan untuk melintasi batas itu. Dan untuk diizinkan, kita harus merayu kan? Kita harus merendahkan diri. Lalu kalau Anda masuk ke rumahnya orang, Anda kan nuwun permisi, itu kan merayu, izinkan aku masuk ke situ. Ya, berarti kata-kata kawan Jawa, kulo nuwun, saya minta. Artinya kita di posisi yang minta-minta, kita di posisi pengemis. Kita merendahkan diri supaya kita diizinkan masuk ke kekuasaan yang orang itu. Jadi ketika kita mengetok pintu, kita harus menempatkan diri di posisi yang lebih rendah dari yang kita ketok pintunya. Ketika kita mengetok pintu hatinya Tuhan Yesus, kita harus merendahkan diri. Karena itu Tuhan Yesus ngetes wanita tadi, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Apakah Tuhan Yesus tega itu? Enggak. Dia sedang memaksa wanita itu untuk merendahkan diri supaya pintu boleh dibukakan untuk dia. Karena dia melintasi batas. Dia tidak layak masuk ke dalam areanya orang Israel sebetulnya. Tapi ketika Tuhan paksa dia merendahkan diri, dia mau. Dia merendahkan diri, dia jawab, aku bukan anjing ya, nggak gitu kan jawabannya. Tetapi seekor anjing boleh makan remah-remah yang jatuh. Remah yang jatuh itu berarti penghinaan kan? Roti sudah jatuh di tanah, kau makan kan penghinaan itu. Kayak ada minta rotinya tak buang tanah akhirnya mau ambil, tidak mau kan? Karena itu kan penghinaan. Tetapi wanita ini siap dihina, dia merendahkan diri. Jadi mengetok pintu itu perlu kerendahan hati. Kadang-kadang Anda mengalami masalah dalam hidup. Kadang-kadang kok nggak dijawab-jawab. Aku sudah minta, aku sudah mencari. Mungkin waktunya engkau mengetok pintu. Dan ketika engkau mengetok pintunya hatinya Tuhan Yesus, engkau akan dipaksa merendahkan diri. Engkau tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang mungkin Tuhan paksa engkau merendahkan diri di hadapan orang yang lain. Karena Tuhan Yesus ngomong kan, apapun yang kau lakukan pada seorang yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Jadi ketika Tuhan merendahkan dirimu, kadang-kadang rupanya bukan Tuhan Yesus. Kadang-kadang musuhmu, kadang-kadang mungkin iparmu, kadang-kadang mungkin orang tuamu, kadang-kadang mungkin istri atau suamimu, kadang-kadang mungkin anakmu merendahkan engkau. Tapi kalau engkau mengenai aku sedang direndahkan, Anda waspada. Ini kesempatan untuk pintu dibukakan bagimu. Nah, pokoknya Anda direndahkan langsung kan? Tapi kalau sudah belajar hari ini, ketika Anda direndahkan seseorang, Anda harus ingat, itu kesempatan pintu dibukakan bagimu. Kalau engkau rela direndahkan, Masya aku kok direndahkan. Engkau berarti tidak siap dibukakan pintu. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya tadi ngomong, yang ketiga masih lebih sulit karena memang ini kombinasi antara meminta dan mencari.
Engkau perlu datang mendekat, itu seperti mencari. Tapi engkau perlu merendahkan diri, itu posisi meminta. Engkau harus mendekat kepada Tuhan dan meminta. Posisi merendahkan diri ini posisi apa Bapak Ibu? Kita buka Mazmur 22 ayat 3. Kalau yang Bapak kita fisik mungkin pasal 4 ya, ayat 4 ya. Kalau di yang lain mungkin ayat 3. Mazmur 22 ayat 3. Enggak ayat 4. Ayat 4. Tapi kebalik, mungkin yang di situ yang ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Posisi merendahkan diri itu posisi menyembah, posisi pujian, posisi memuji Tuhan, itu posisi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan di sini, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Ketika engkau mau mengetok pintu hatinya Tuhan, engkau harus mendekatkan. Bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan? Engkau bisa tidak datang ke surga? Tidak bisa. Caranya apa? Tuhan minta datang mendekati engkau. Caranya bagaimana? Melakukan pujian dan penyembahan. Bagaimana Pak pujian penyembahan akan menambah iman? Tadi kan pujikan salah satu pujian tadi apa? Ku agungkan Yesus Raja dan berkuasa. Ketika mulut Anda ngomong dan berkuasa, Anda sedang mengucapkan firman Tuhan. Anda sedang melakukan langkah yang betul. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan dikatakan tidak akan lenyap. Sampai dengan bumi ini masih ada, tidak satu titik pun firman Tuhan akan hilang. Dan firman itu tidak kehilangan kuasanya, akan mengerjakan sesuai dengan firman itu dinyatakan. Ketika Anda memujikan dan berkuasa, Anda akan tumbuh iman. Dia berkuasa. Berkuasa apa? Dia berkuasa dalam perkara. Apapun yang direka-rekakan yang jelek terhadapmu, engkau percaya dia berkuasa, maka kami menjadi yang baik. Kenapa direkakan yang baik? Karena kita memujikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ketika Anda memuji sebab Tuhan baik, maka Anda percaya bahwa apapun yang buruk yang direkakan terhadap dirimu, Tuhan yang baik itu akan membuat yang buruk itu menjadi baik untuk Anda. Hari ini kita belajar bahwa langkah ketiga, langkah mengetok pintu itu sebetulnya adalah pujian dan penyembahan. Ketika Anda merendahkan diri, ketika Anda memuji Tuhan, Anda mungkin tidak bisa datang ke surga. Anda mungkin tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang diangkat ke surga ketemu Tuhan Yesus. Anda mungkin tidak bisa. Tetapi ketika Anda memuji Tuhan, Dia yang mendekat kepadamu. Karena Dia bertata di atas puji-pujian. Dan ketika Dia mendekat kepadamu, ketok pintu hatinya. Tuhan, tambahkan iman kepadamu. Buat aku percaya bahwa yang aku alami yang buruk saat ini, aku percaya akan menjadi baik karena Engkau baik. Kalau Anda melakukan pujian dan penyembahan dengan benar, Anda akan melakukan seperti langkah yang ketiga, yaitu mengetok pintu hati Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak sadar hal ini, sehingga ketika sesi puji-pujian dia nyanyi dengan seenaknya, jadi tanggung-tanggung, sambil ngobrol, sambil cerita. Karena itu saya sering cerita kan, kalau pagunya firman Tuhan, saya ngobrol sama anak saya dulu dicatat sampai biru semua buku saya. Sama kalau nyanyi, tidak ikut nyanyi, dijendul gini sama mama saya.
Bahkan ditapuk mulutnya kalau nempel aja. Nyanyi. Karena nyanyi muji Tuhan itu sebetulnya sedang mengetok pintu hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintunya dan membolehkan kau masuk ke rumahmu, masuk ke dalam damai sejahtera, maka sekarang apa perkara yang kau hadapi akan berubah menjadi damai sejahtera. Tapi gak mudah kan Pak, lagi susah terus nyanyi muji Tuhan. Nek lagi dapat rezeki muji Tuhan gampang ya toh, gampang kan kalau lagi dapat berkat muji Tuhan haleluya, gampang kan. Tapi kalau lagi sakit, angin tuh muji Tuhan. Lagi susah, lagi banyak masalah, lagi gak punya uang, muji Tuhan sulit kan. Apalagi kalau diminta sama pemain pujian, ayo semangat. Mau nggak ngalami yang aku lakukan, itu belum dalam hatinya. Padahal kalau kita lakukan itu, kita sedang mengetok hati Tuhan. Dan kalau dia bukakan pintu, dikatakan tadi siapa yang mengetok pintu akan dibuka. Masalahnya ada ngetok panas-panasan, atau mungkin ada ngetok tok, gak dibuka ngalih. Anda ngalih, baru pas mau buka, lu ngalih, lu lagi. Kalau tadi kita belajar berdoa sampai sesuatu terjadi, Anda berdoa seperti itu. Anda memuji Tuhan pun juga harus begitu. Anda harus memuji Tuhan sampai Anda merasakan damai sejahtera dalam hatimu. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah tambahkan iman kepada. Ketika Anda mengalami damai sejahtera, Anda susah misalnya, Anda memuji Tuhan sampai mengalami damai sejahtera, itu artinya imanmu sudah ditambah sama Tuhan. Anda seperti wanita tadi itu, tadinya bengok-bengok, Anda akan kemudian berhenti diam dan mengucap syukur. Artinya imanmu sudah bertambah. Karena itu anak Tuhan itu, orang percaya itu ya 3 hal itu sudah harus dilakukan setiap hari. Yang namanya berdoa itu wajib. Anda tidak berdoa berarti Anda tidak meminta. Belajar firman Tuhan itu wajib. Kalau Anda tidak merenungkan firman Tuhan, Anda tidak mencari. Memuji Tuhan itu wajib. Kalau Anda tidak memuji Tuhan, Anda tidak mengetok. Dan jangan salahkan kalau Anda tidak dapat apa-apa. Baca lagi coba Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2 dan 3, Yahuwah itu maha besar di Sion, dan ia tinggal mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Dia. Loh Tuhan, aku lagi susah, nyanyikan syukur. Lagi susah harus nyanyikan syukur. Lagi sakit nyanyikan syukur, gak salah ada Tuhan. Rasul Paulus paham lagi. Kita baca Filipi 4 ayat 6 ayat 7. Ini juga ayat hafalan ya. Filipi 4 ayat 6 ayat 7. Filipi 4, 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu apa? Takut. Jangan takut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita disuruh berdoa sambil mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur itu kita sedang mengetok pintu hati. Dengan mengucap syukur itu kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu kan bentuk pujian kita kepada yang ngasih kita. Dikasih kue, terima kasih itu kan pujian sebetulnya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kesusahan apapun, engkau harus mulai seperti Rasul Paulus sampaikan, nyatakan dalam segala keinginan di dalam doa, di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini Daud tahu, Rasul Paulus dia tahu. Perhatikan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Lanjut ayat 7,
damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini kita baca di awal apa? Kita dapatkan bila kita dibenarkan karena iman. Jadi ketika Anda berdoa, memohon, disertai ucapan syukur, sebetulnya Anda sedang beriman. Disitulah akan menerima damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Jadi ketika Anda berdoa, memohon, disertai ucapan syukur, berarti masih ada masalah dalam hidupmu, masih ada sakit penyakit dalam hidupmu, masih ada kekurangan dalam hidupmu, tapi engkau menyertai dengan ucapan syukur, Anda sedang mengetok di Tuhan, dan engkau akan mendapatkan tambahan iman, dan hasilnya engkau akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu kan firman sudah sering kita baca ya, tapi kan ternyata nyambung seperti ini, Pak. Tidak bisa tidak, apapun yang kau alami wajib engkau memuji Tuhan. Karena pujianmu itu membuka pintu-pintu. Pujianmu itu akan membuat pintu-pintu dibukakan buat engkau. Daud itu siapa sih kok bisa mengalahkan Goliat? Daud itu siapa sih kok bisa melawan bangsa Filistin? Karena Daud itu seorang pemuji dan penyembah. Perhatikan kalau sudah baca kisahnya Daud, ketika dia punya jenderal sakti-sakti, jenderal yang hebat-hebat yang bisa mengalahkan ribuan orang, diajak latihan perang, tidak. Diajak apa? Yang tahu? Diajak menyiapkan ibadah. Wajan, Daud itu ngajak jenderal-jenderalnya menyiapkan ibadah, ngatur ibadah, bukan latihan perang. Enggak. Diajak mengetuk pintu hati Tuhan. Sehingga Daud perang tidak pernah kalah. Sebab ketika dia memuji Tuhan, seperti bangsa Israel mengelilingi tembok Yerusalem, ketika dia bersorak-sorai memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengucap syukur dan memuji, Tuhan membukakan pintu kuasa. Sehingga Anda berpindah dari jalanan masuk ke dalam rumah Tuhan, rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan kalau kita lihat kemauannya Daud, kita baca ya, masih ada waktu sendiri. Mazmur 84 ayat 10. Saya baca langsung aja ya. 84 ayat 10 atau 11, yang mana tidak tahu saya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya nyanyi lagu ini kan. Lebih baik 1000 hari, satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan, seorang pemuji, kesimpulannya lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan. Ketika Anda memuji Tuhan, Anda itu sedang berdiri di depan pintunya rumah Tuhan. Yang harus nyanyi, jauh deh engkau dari pintunya rumah Tuhan. Pemuji-pemuji, jangan remehkan, karena Daud seorang pemuji, penyembah Daud. Dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan hanya karena memuji Tuhan saja. Karena ternyata dia itu menempatkan dirinya di ambang pintu rumah Tuhan. Mazmur 104. Ini juga sering kita pujikan kan? Tadi kita nyanyikan kan? Masuk gerbangnya bersyukur. Nah ini Mazmur 104. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi Anda bisa memasuki pintu itu, melewati pintu gerbangnya rumah Tuhan itu kalau disertai dengan nyanyian syukur. Kalau Anda tidak suka bersyukur, aku sering nyanyi Pak, tapi aku gerudel kok isinya hati dia. Kamu cuma depan itu tak masuk-masuk.
Ketika kau memuji Tuhan, kau menyembah Tuhan, kau menghadirkan hadirat Tuhan, itu ada pintu. Siapa yang suka melihat film Doraemon itu bisa mengeluarkan pintu yang bisa masuk kemanapun yang dia mau. Kalau Anda memuji Tuhan, Anda sudah mendapatkan pintu rumah Tuhan di hadapan. Dan ucapan syukurmu kau akan memasuki gerbangnya. Dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian masuk pelataranya. Apa yang terjadi? Anda akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala. Artinya apa? Imanmu di-upgrade oleh Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan itu, engkau akan bertambah iman. Dan engkau akan dibenarkan, engkau akan mengalami damai sejahtera. Kalau Anda sudah paham hari ini, masih malas muji Tuhan, iya kamu gitu. Karena keputusan ada di tangan Anda. Anda sudah paham sekarang kenapa harus berdoa, kenapa harus merenungkan firman Tuhan, kenapa harus memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 18. Ada 3 ayat lagi, baca ya, cepat ya. Mazmur 119 ayat 18 dan 19. Yahuwa telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Perhatikan perkataannya Daud ini. Tuhan itu mengajar dia. Artinya posisinya dia baik atau tidak baik? Posisinya sedang tidak baik-baik saja. Mengalami hajaran itu kan tidak enak. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, karena aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Yahuwa. Ketika dia mengalami hajaran, ketika dia mengalami yang tidak enak, dia tidak minta jawaban. Dia tidak minta Tuhan tolong aku. Tidak, dia minta apa? Bukakan aku pintu gerbang. Hebat ya Daud ini ya. Pikirannya kan beda dengan pikiran kita. Aku lapar tak jeblon gitu kan. Tapi kalau Daud ketika dia mengalami masalah, Tuhan bukakan pintu gerbang. Pintu gerbang kebenaran. Kenapa pintu gerbang kebenaran? Karena Daud butuh dibenarkan supaya mengalami damai sejahteranya Tuhan. Lalu dia mengucap syukur supaya pintu gerbang kebenaran dibukakan. Ayat yang berikutnya Habakuk 3:17. Terkenal apa ini? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saya nggak baca ya. Kan sering kita nyanyikan ini. Habakuk 3 ayat 17-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, Habakuk tidak mau diam diri, dia mengetok pintu Tuhan, dia beria-ria, dia memuji Tuhan, karena dia tahu ketika dia memuji Tuhan, dia akan diselamatkan. Ini kan sudah sering kita pelajari, tapi kadang kita tidak ngeh ya bahwa ini mengetok pintu hati Tuhan. Dan penutup Matius 26 ayat 30. Kalau Anda sudah baca ini masih tidak suka muji Tuhan, kebangetan. Matius 26:30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah siapa? Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus itu yang memuji Tuhan. Bukan muji apa diri? Enggak. Dia posisinya waktu itu benar-benar seorang manusia. Dia memberi contoh kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu ya suka memuji Tuhan. Jadi kalau ada aras-aras nyanyi muji Tuhan, Anda lebih hebat dari Tuhan Yesus. Nah kita Tuhan Yesus itu yang memuji Tuhan, nyanyi, menyembah. Dia tidak cuma berdoa berjam-jam saja. Dia tidak cuma merenungkan firman Tuhan, tapi dia juga memuji, dia menyembah. Karena itu, sebagai manusia, imannya sempurna. Mari kita introspeksi, nggak usah tengok kiri kanan ya, karena masing-masing pasti mendengar firman hari ini.
kiri kanan, cermin kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang melakukan. Dia sendiri sudah berdoa, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia memperkatakan puji-pujian, memperkatakan firman Tuhan melalui puji-pujian. Kalau Anda tidak melakukan 3 hal ini, kasihan dia Anda, karena Anda tidak akan menyalami yang dibenarkan. Anda tidak akan mengalami damai sejahtera yang melampaui sekarang. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali sombong. Kami tidak sadar bahwa kami ini, iman kami ini kurang Tuhan. Kami merasa sudah jagoan percaya Tuhan, tapi sebetulnya masih kurang Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, secara ofisial, secara resmi kami berkata, Tuhan tambahkan iman kepada kami. Dan ajar kami tekun berdoa, terus berdoa sampai iman ini ditambah. Ajar kami mencarinya, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh siang dan malam. Ajar kami menyembah, memuji, mengucap syukur, supaya pintu-pintu dibukakan buat kami, supaya kami dibenarkan dan mengalami damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami terlalu sombong untuk melakukan 3 hal ini. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa kami mau menambah percaya kami, kami mau menambah iman kami untuk mengalami damai sejahtera. Tuhan, firman sudah sampaikan, artinya Engkau sudah memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Yang sudah mendengar akan menjadi pelaku firman, imannya akan ditambahkan dan melakukan perkara-perkara besar, dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengaturkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.